Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik yang di rumah. Shalom, selamat hari Minggu Rina. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis. Yes. Aduh, kurang semangat. Yuk semangat dulu semuanya. Kasih semangat adik-adik. Tepuk Yesus. Yes. Oke, loncat dulu deh 3 kali. Pengen bergerak dulu. Kita loncat dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah semangat ya? Sudah siap? Terima kasih. Oke, sekarang hari Minggu tanggal 16 Agustus. Sudah dekat-dekat dengan hari apa sih? Agustus? Hari kemerdekaan Republik Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Tapi besok itu hari Senin. Tapi sukacitanya dari sekarang ya. Nah, kita mau sukacita juga di ibadah kita ya Kak ya. Ibadah sukacita hari ini ya. Luar biasa. Yuk, semuanya bangkit berdiri adik-adik di rumah. Kita mau nyanyi dulu ya Kak Sinta. Ya, dengan kita bernyanyi yang judulnya Roma to Yesus. Nah, tadi kita coba buka lagunya kita, lagu yang sangat gembira, Roma to Yesus. Apa artinya adik-adikku? Roma, datanglah kepada Yesus. Berarti sekarang hari apakah? Hari Minggu. Kita mau ngapain? Mau beribadah dong. Mau beribadah kan? Kita di rumah mau ngapain sekarang? Ibadah online. Ibadah online. Apa yang mau kita siapkan kakak? Yang perlu kita siapkan adalah hati, Alkitab, dan pulpennya dan atau alat tulisnya. Iya, betul semuanya. Udah siap ya? Tadi kita sudah coba-coba Roma to Yesus. Sekarang kita sudah siap. Yuk, semuanya sikapnya berdoa. Kita mau memulai ibadah kita. Semuanya kita bernyanyi, Bapa, ku datang padamu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
sekarang kita sudah siap untuk memuji dan memuji Tuhan. Semuanya harus bergembira adik-adik di rumah ya. Yuk kita boleh bangkit kembali berdiri. Kita mau bernyanyi apa? Adito Siregar. Yang di rumah ada adik, ada kakak, boleh ya ikutin gerakan kita ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Sekarang mari kita dengarkan hukum Taurat yang dipimpin oleh Ina Mikael. Silakan Ina. Nah, sekarang waktunya kita untuk hukum Taurat ya. Sebelum itu kita dengarkan dulu teman kita Tania untuk mengucapkan atau menghafalkan titah keempat. Shalom teman-teman, shalom juga inang guru sekolah minggu. Hari ini saya akan mengucapkan titah keempat. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki ataupun anakmu perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari ketujuh. Itu sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Terima kasih kakak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Nah, terima kasih ya. Nah, untuk sekarang sama-sama kita ucapkan titah keempat 1, 2, 3 ya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Lalu ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Terima kasih. Sekarang kita akan bernyanyi kembali karena hari ini temanya spesial loh, tentang pengampunan. Siapa coba yang memberikan kita pengampunan? Tuhan Yesus. Yuk, dia menjadi juru selamat kita Kak ya. Tuhan yang sudah mengampuni. Kita mau bernyanyi dulu hari ini. Lagu apa Kakak Sinta? Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya,
kita Michelle yang akan membawakan ayat hafalan atau ayat bulanan untuk minggu ini ya. Kita dengarkan. Shalom, ayat hafalan Efesus 5 ayat 8-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang sama-sama kita ucapkan mulai dari alamatnya 1, 2, 3 ya. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan warta ya. Warta minggu kita hari ini adalah Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Nama minggu kita minggu ini adalah Minggu ke-10 setelah Trinitatis. Tema minggu kita adalah Allah mengampuni segala dosa manusia. Nah, warta kita yang pertama yaitu kita masih tetap mengadakan ibadah secara online. Anak-anak tetap mengikuti ibadah di rumah ya. Nah, kami guru-guru sekolah minggu sangat mengharapkan adik-adik bisa beribadah dengan sukacita, meskipun tetap beribadah di rumah ya. Nah, jangan lupa setelah itu membuat catatan ibadahnya dan jangan lupa untuk mengirimkan ke grup kelas masing-masing. Nah, satu lagi menulis catatan ibadahnya harus yang rapi ya, supaya guru-guru sekolah minggu bisa membacanya dengan baik ya. Nah, yang kedua, tetap selalu menjaga kesehatan ya. Dan yang ketiga, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat beribadah kepada semua anak-anak sekolah minggu HKBP Abagape. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Inang Mikael, terus anak-anak yang sudah ayat hafalan tadi, yang lainnya juga di rumah. Adik-adik semuanya harus bisa menghafal Efesus 5 tadi ya. Luar biasa itu ya, harus jadi anak-anak terang. Nah, sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Udah siap adik-adik? Yuk, Alkitabnya. Sudah ya? Tadi temanya sudah diberitahu ya. Kita siapkan dulu Alkitab kita hari ini. Lalu kita mau bernyanyi untuk mempersiapkan hatinya.
Silakan Bang Andiko Siregar. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Berikan haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Berikan haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak Inang semuanya, selamat hari Minggu sayang. Shalom semuanya. Shalom Inang. Kangen gak sama Inang? Inang pernah dikangen gak? Mudah-mudahan ada yang rindu sama Inang ya. Inang juga rindu deh sama anak-anak sekolah minggu. Yuk, tadi Inang Mikael kan udah bilang kita mau firman Tuhan itu di dalam. Udah dibuka gak? Yuk kita buka dulu ya. Sebelum kita berdoa, Inang minta dulu dibuka. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Udah ketemu? Yohanes 1 Yohanes perjanjian lama atau perjanjian baru? Pinter pasti anak-anak semuanya ya. Inang yakin deh pasti anak sekolah minggu anak yang pintar ya. 1 Yohanes itu di perjanjian baru. Kita berdoa dulu ya sayangnya. Yo berdoa semua. Anak-anak kecil, lihat Inang dong. Rindu gak sama Inang? Rindu ya sayangnya. Mudah-mudahan rindu dia sama Inang. Yuk kita berdoa ya nak. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firman Tuhan. Bantu hamba-Mu Tuhan supaya firman Tuhan bisa didengar sama anak-anak sekolah minggu dan mereka bisa melakukan ya Bapak. Dan hamba percaya apa yang hamba taburkan, apa yang hamba firmankan tidak akan kembali dengan sia-sia. Semuanya hamba serahkan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapak yang baik. Amin. Ayo kita baca sama-sama ya nak. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Ya, udah ketemu? Pernah ya Inang Pendeta bilang kalau buka Alkitab di apa? Di pita merah. Kalau untuk yang ayat bulanan di pita biru ya. Jangan lupa sayangnya walaupun online, tapi selalu diingat apa kata guru sekolah minggu dan apa kata Inang Pendeta ya. Yuk kita baca sama-sama ya nak. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Udah kita baca sama-sama ya.
dari jauh ya. Kita sama-sama eja ya nak ya. D O S H ya. Bisa lihat kan sayang? D O S H. Inang sengaja nih bikinnya warna merah, serem ya. Kalau warna merah itu berarti hati-hati, dosa ya. Ayo kita ulangi. D O S H. Warnanya juga warna merah. Berarti itu dosa, tidak boleh dilakukan. Tahu nggak ya apa arti dosa ya? Yang mau kasih tahu dulu deh. Arti dosa itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan Yesus ya. Semua perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan Yesus adalah dosa. Contohnya apa? Kita melawan mama, usir sama teman, jahilin adiknya. Nah, Inang juga berdosa deh. Semua manusia yang diciptakan Tuhan dari dalam kandungan udah berdosa ya nak ya. Tapi Tuhan Yesus itu baik ya. Semua kita berdosa. Inang berdosa, mama berdosa, papa berdosa. Semua anak-anak sekolah minggu berdosa ya. Kalau kita mau minta ampun sama Tuhan pasti diampuni. Upah dosa apa? Upah dosa bisa baca enggak ya? Upah dosa itu maut. Nih, upah dosa maut. Maut itu sama dengan apa ya? Maut itu sama dengan mati atau meninggal ya. Nih, Inang mau tanya dulu deh. Siapa yang pertama sekali berbuat dosa? Yo, jawab dulu, kasih tahu jawabannya. Siapa yang pertama sekali berbuat dosa di mana nih? Di dunia ini ya? Pasti tahu loh ya. Adam dan Hawa. Pertama-tama yang berbuat dosa di dunia kita ini adalah Adam dan Hawa ya. Padahal Tuhan Yesus bilang, Adam, Hawa, semua makanan yang ada di Taman Eden ini boleh kamu makan kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi biasa ya, manusia suka melanggar perintah Tuhan. Adam dan Hawa memakan ya. Mungkin udah tahu ya cerita kejadian. Adam dan Hawa itu memakan. Akibatnya apa? Mereka diusir sama Tuhan dari Taman Eden. Coba bayangkan kalau kita diusir sama mama. Kalau kita berbuat nakal, langsung disuruh mama pulang. Keluar dari rumah. Mama gak suka dengan kamu kalau kamu nakal. Enggak ya. Pasti mama kita gak ada yang berbuat seperti itu. Itu yang pertama, Adam dan Hawa. Siapa lagi yang kita tahu yang berbuat dosa, yang tidak disenangi Tuhan di dalam Alkitab? Ayo. Yang kedua, Kain dan Habel. Banyak contoh-contoh ya. Kain dan Habel. Kain membunuh Habel adiknya. Karena apa? Karena persembahan Habel diterima sama Tuhan. Persembahan Kain tidak diterima. Akhirnya dia membunuh adiknya. Kita keberapa membunuh? Tuhan kan bilang tidak boleh membunuh. Perintah keberapa? Perintah keberapa? Ke-6 ya nak. Ke-6, gak boleh membunuh. Itu namanya dosa. Dia berbohong boleh gak? Gak boleh ya nak. Berbohong itu perintah keberapa? Berbohong itu sama dengan berdusta. Perintah ke-9. Benar gak ya dilarang berdusta? Kalau berdusta 9 Inang. 9 kan Inang, sama kan Inang berdusta dengan berbohong? Beda Inang. Sama Inang, berdusta dengan berbohong itu melakukan berbohong. Siapa sih yang pernah berbohong? Inang juga pernah berbohong deh. Semua kita pasti pernah berbohong. Akibat dosa mereka yang semuanya Tuhan memberi hukuman kepada mereka.
Kalau nakal pasti pernah dihukum mama ya kan? Pasti pernah dicubit mama, pasti pernah dipukul mama. Mau nggak dicubit mama kalau suka berbohong? Nggak mau. Nggak mau ya, sakit banget ya, sakit kan sayang kan? Nah, Tuhan Yesus menghukum semuanya orang yang berbuat dosa. Akibat dosa adalah maut. Yuk kita baca dulu di Roma 6 ayat 23. Di Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karena kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti akibat dosa nih, akibat dosa, lihat sayangnya, akibat dosa adalah maut. Akibat dosa adalah maut ya. Ini akibat dosa kita harus mati ya, mati. Apakah kita setelah mencuri, misalnya ada uang mama di rumah, kita curi langsung kita mati? Tidak ya. Apakah kita berbohong di rumah atau sama mama, sama teman, kita langsung mati? Tidak ya, tidak. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus tidak langsung menghukum kita akibat dosa langsung maut. Tuhan Yesus tidak menghukum langsung kita mati ataupun meninggal. Tapi Tuhan Yesus itu penuh kasih dan adil ya. Tuhan Yesus itu baik, sangat baik sama kita semua, sama anak-anak sekolah minggu, sama Inang, sama mama, sama papa, semuanya. Tuhan Yesus itu sungguh baik. Dia mau menyelamatkan kita. Gak langsung kita mencuri, mati, berbohong, mati. Tuhan Yesus tidak mau saat kita mencuri langsung kita mati. Tidak ya nak. Tuhan Yesus menyelamatkan kita karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kita anak baik. Siapa sih yang merasa dirinya baik? Gak ada yang baik di hadapan Tuhan ya. Semua kita berdosa ya. Jadi jangan sombong ya. Jangan sombong. Kita diberikan Tuhan keselamatan. Akibat dosa adalah maut, tapi kita tidak langsung mati, tapi masih diselamatkan sama Tuhan Yesus. Baik gak Tuhan Yesus? Sungguh baik ya sayangnya. Kita diselamatkan, gak langsung kita akibat dosa maut mati. Wah, kasihan dong kalau semuanya gitu. Berarti kita bisa masuk api neraka. Coba bayangin, saat kita memetik bunga tetangga, berarti kita mencuri langsung mati. Gak mungkin ya. Tuhan Yesus mengampuni. Nah, kalau Tuhan Yesus mengampuni kita, itu karena dikasih karunia. Makanya Tuhan Yesus baik mengampuni kita. Kita juga semua anak-anak sekolah minggu harus bisa mengampuni ya, memaafkan. Kalau kakaknya nakal, kita salaman. Salaman bagaimana? Ya kakak, misalnya kakaknya maaf ya dek, harus diterima. Ya maaf sayang, gak boleh. Ah gak mau, kakak nakal sih. Gak boleh ya nak, kita harus saling memaafkan ya. Karena kita udah diselamatkan Tuhan, Tuhan aja mau mengampuni. Apalagi kita anak Tuhan harus mengampuni. Mengampuni sama dengan memaafkan ya, mengasihi. Nah, karena udah kita diselamatkan Tuhan, bagaimana hidup kita? Kita senang dong ya, bahagia dong. Nih coba lihat, ini ya, ketawa dong. Kita udah diselamatkan sama Tuhan Yesus ya. Coba ini, apalagi dosa Inang, dosa mama, papa pasti banyak banget. Tapi karena kasih Tuhan, kita diselamatkan. Kita harus bersyukur nih. Bisa ketawa dong, udah diselamatkan, udah berbohong, tapi
diampuni. Tuhan itu baik, adil. Kalau kita datang kepadanya untuk minta pengampunan nih. Siapa yang pernah tersenyum nih? Nih ya, lucu ya senyumnya ya. Nih ya, senang ya, happy dong udah diselamatkan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati disalibkan untuk menghapus dosa kita. Akhirnya kita tertawa, bahagia, happy dong ya. Walaupun kita di rumah aja harus bersyukur ya, bersyukur, senang ya. Jangan gara-gara corona, Tuhan Yesus mah corona terus nggak selesai-selesai. Nggak boleh sayangnya, kita harus bersyukur ya, sehat-sehat semua. Nah, dengan cara bersyukur bagaimana? Kita rajin ibadah. Sekarang ibadahnya ibadah apa? Ibadah online ya. Walaupun ibadah online, tetap buka Alkitab. Nih, baca Alkitab. Tadi kan udah lagunya, baca kitab suci tiap hari ya. Ini baca Alkitab, rajin berdoa. Ya, rajin berdoa, bernyanyi ya. Dia tuh mendoakan orang yang sakit ya. Itulah apa ucapan syukur kita sama Tuhan Yesus. Kita udah diselamatkan, kita harus bersyukur. Bersyukurnya dengan bisa dong tersenyum ya, tersenyum. Jangan cemberut terus ya. Walaupun corona, jangan cemberut, jangan nyalain Tuhan Yesus, tapi tetap bersyukur. Dengan cara bersyukur berarti Tuhan Yesusnya udah senang dong punya anak sekolah minggu yang baik-baik, oke? Dan Ina minta jangan sombong ya. Tuhan Yesus nggak mau punya anak sekolah minggu yang sombong ya. Kenapa? Apa yang ada sama kita itu datangnya dari Tuhan Yesus ya. Nggak boleh sombong ya sayang. Soalnya punya mainan banyak, bonekanya banyak, mobil-mobilannya banyak. Ntar dipamer nih, aku nih punya mainan banyak. Nggak boleh ya. Ya, anak sekolah minggu harus bisa berbuat baik sama teman-temannya, sama kakaknya, sama mama, sama papa, sama guru sekolah minggu juga ya. Jangan lupa, oke? Ya nak ya. Itulah khotbah Inang. Kita harus bersyukur. Setelah kita diselamatkan Tuhan, harus bersyukur, berdoa, bernyanyi sama Tuhan, oke? Inang doain kita semua sehat-sehat ya sayangnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa ya. Kita berdoa, kita tutup ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, firman Tuhan sudah hamba bagikan Bapak. Hamba tahu itu belum sempurna di hadapan Tuhan, tapi hamba percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan sempurnakan itu Tuhan. Biarlah dengan cara Tuhan menyempurnakan kepada anak-anak sekolah minggu. Biar anak-anak sekolah minggu terberkati Tuhan dengan ibadah ini, dengan firman ini. Dan semua anak-anak sekolah minggu bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Luar biasa. Tadi Inang Adito udah cerita loh panjang lebar bahwa Yesus mengampuni dosa semua umat manusia. Semua. Ya, itulah janji Tuhan, kita sudah diampuni, Dia sudah rela untuk semuanya itu supaya kita selamat. Nah, sekarang bagian kita apa? Bersyukur, bersukacita, mau memberi persembahan yang Kak Sinta ya. Nah, kita mau lalu persembahan. Silakan Bang Adito. Atas
tentukan kan persembahannya. Ayo kita berdoa ya. Kita doakan persembahannya. Bapak yang baik, Bapak yang pengasih, Bapak yang penyayang, terima kasih Tuhan buat anak-anak sekolah minggu yang Tuhan berikan kesehatan. Mereka Tuhan hari ini sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati persembahan itu ya Bapak, agar menjadi persembahan yang baik, bisa dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak. Biarlah semua orang bisa menggunakan Bapak persembahan itu semua dengan jemaat kami. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti